Salam jumpa dan salam sehat Bapak Ibu dan saudara-saudara. Kita akan tetap menjaga kesehatan sambil menanti kedatangan Tuhan yang kedua kali. Kita sudah masuk dalam masa raya Advent. Oleh karena itu marilah kita tetap menanti dengan penuh sukacita, dan kita akan menanti karena Tuhan Yesus datang sebagai terang. Oleh karena itu hiduplah dalam terang. Kegelapan tidak akan bersatu dengan terang. Bacaan firman pada hari ini, surat Wahyu pasal 18 ayat 1 sampai 10. Wahyu pasal 18 ayat 1 sampai 10. Mari kita bersama-sama berdoa. Tuhan Yesus, Engkau adalah terang hidup kami, terang dunia, terang yang memimpin perjalanan untuk kami sampai dalam kerajaan sorga. Terang itu akan datang kembali untuk menjemput kami. Oleh karena itu persiapkan kami supaya kami boleh tetap siap dalam rangka menanti kedatangan Engkau. Kiranya Roh Kudus-Mu tercurah hingga firman-Mu boleh menguatkan, meneguhkan kami semua. Berkati hamba-Mu supaya dengan pertolongan Roh Kudus Ia dilayakkan membaca, memberitakan firman kehidupan. Inilah doa syukur pengharapan kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Wahyu pasal 18. Kemudian daripada itu, aku melihat seorang malaikat lain turun dari surga. Ia mempunyai kekuasaan besar, dan bumi menjadi terang oleh kemuliaannya. Dan ia berseru dengan suara yang kuat, katanya, Sudah rubuh Babel kota besar itu, dan ia telah menjadi tempat kediaman roh-roh jahat, dan tempat bersembunyi semua roh najis, dan tempat bersembunyi segala burung yang najis dan yang dibenci. Karena semua bangsa telah minum dari anggur hawa nafsu cabulnya, dan raja-raja di bumi telah berbuat cabul dengan dia. Dan pedagang-pedagang di bumi telah menjadi kaya oleh kelimpahan hawa nafsunya. Lalu aku mendengar suara lain dari surga berkata, Pergilah kamu, hai umatku, pergilah daripadanya, supaya kamu jangan mengambil bagian dalam dosa-dosanya, dan supaya kamu jangan turut ditimpa malapetaka-malapetakanya. Sebab dosa-dosanya telah bertimbun-timbun sampai ke langit, dan Allah telah mengingat segala kejahatannya. Balaskanlah kepadanya, sama seperti dia juga membalaskan, dan berikanlah kepadanya 2 kali lipat menurut pekerjaannya. Campurkanlah baginya 2 kali lipat di dalam cawan pencampurannya. Berikanlah kepadanya siksaan dan pergabungan, sebanyak kemuliaan dan kemewahan yang telah ia nikmati. Sebab ia berkata di dalam hatinya, Aku bertahta seperti ratu. Aku bukan janda, dan aku tidak akan pernah berkabung. Sebab itu segala malapetakannya akan datang dalam 1 hari, yaitu sampar dan perkabungan dan kelaparan, dan ia akan dibakar dengan api, karena Tuhan Allah yang menghakimi dia adalah kuat. Dan raja-raja di bumi yang telah berbuat cabul dan hidup dalam kelimpahan dengan dia akan menangisi dan meratapinya apabila mereka melihat asap api yang membakarnya. Mereka akan berdiri jauh-jauh karena takut akan siksaannya, dan mereka akan berkata, Celaka, celaka engkau, hai kota yang besar Babel, hai kota yang kuat, sebab dalam 1 jam saja sudah berlangsung penghakimanmu. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, Natal pada tahun ini mungkin kita tidak bisa rayakan dengan
ibadah di dalam gedung, tapi belum tahu juga ya. Kalau dimungkinkan ya bisa, kalau tidak dimungkinkan ya tidak bisa, tetapi yang penting bukan itu. Yang penting adalah bagaimana kita siap untuk menyambut kedatangan Tuhan Yesus. Sebab secara tiba-tiba Tuhan Yesus bisa datang menjemput kita. Apakah kita siap ketika Dia datang untuk membawa kita dalam kekekalannya? Nah, oleh karena itu mari kita bersama menjalani kehidupan dengan prinsip bahwa kita sebagai terang yang sudah diterangi oleh Kristus tidak bisa bersatu kembali dengan kegelapan. Ya, tidak bisa menyatu dengan kegelapan dunia. Ada satu peristiwa menarik ketika di satu desa tidak ada listrik. Jadi belum ada listrik pada waktu itu ya. Kemudian datanglah seorang bapak dari kota dan dia mencoba untuk membuat api. Jadi bukan listrik dulu, tetapi bagaimana desa itu yang biasanya gelap, dingin, dan tidak ada api, tidak ada kehangatan, karena memang sangat di pelosok. Lalu bapak itu mengajarkan cara membuat api. Dan ketika orang-orang melihat, pada awalnya kaget, panas, membara, tapi kok bisa jadi terang ya? Nah, bapak itu membuat obor, membuat lampu tempel supaya penduduk bisa mendapat terang sedikit gitu ya ketika malam hari. Diajarkan membuat api supaya ada kehangatan, supaya bisa masak dengan baik, supaya juga bisa ada terang. Lama-lama penduduk suka pada bapak ini dan dia dijadikan orang yang hebat gitu ya, orang yang dipuja. Nah, ternyata ada orang-orang tidak suka, terutama kepala desa. Dia merasa tersingkir, merasa terasing ketika penduduk tidak lagi hormat pada dia, tidak datang lagi pada dia, tetapi penduduk lebih suka datang pada bapak si pembuat api itu. Dan bapak ini atau kepala desa ini bersama keluarga iri. Bukannya bersyukur ada cahaya, ada terang, ada kehangatan, tapi malah marah. Bagaimana cara menyingkirkan bapak ini? Karena penduduk desa gondeli, ya, penduduk desa melindungi pembuat api ini. Akhirnya kepala desa itu bersama dengan keluarga besarnya mengambil keputusan bahwa seluruh penduduk desa harus taat pada dia untuk menyembah kepada patung. Lalu dia mulai membuat patung-patung dewa-dewa. Nah, ketika masyarakat dipaksa, ya terpaksa. Mereka tidak tahu jalan keluar dari desanya. Akhirnya mereka terpaksa menyembah kepada patung, kepada dewa yang gelap dan dingin. Beberapa waktu kemudian, ketika desa itu kembali dalam kegelapan, dalam dingin, masyarakat mulai merasakan perbedaannya. Nggak betah hidup seperti ini. Kami sudah bisa membuat cahaya, kami sudah bisa membuat kehangatan. Kenapa harus kembali kepada kegelapan dan dingin? Akhirnya satu demi satu mereka berontak bersama-sama dengan kekuatan besar. Mereka bicara dengan kepala desa, dan kalau kepala desa tidak mengizinkan mereka hidup dalam terang dan kehangatan, silakan kepala desa yang pergi. Ya, jadi diusir gitu. Wah, kepala desa bingung juga. Akhirnya mereka sepakat begini. Baik, si pembuat api disuruh pergi, tapi kepala desa boleh tinggal di situ asalkan penduduk diperbolehkan untuk hidup di dalam terang, dalam kehangatan api. Akhirnya terjadi kesepakatan. Pembuat api pergi dari desa itu dan kepala desa tetap di situ, namun dia sekarang mengikuti pola hidup yang baru. Ya, dia meninggalkan dewa-dewanya, dibuang itu patung-patung itu, lalu dia hidup dalam kehangatan, dalam cahaya, dalam terang. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, menarik sekali cerita ini. Karena apa? Ada kerinduan dari seseorang untuk bisa mendapatkan terang hidup. Demikian juga dengan apa yang sudah dilakukan oleh Kristus. Ketika dosa begitu berkuasa atas bumi, yang ada adalah kemelut, yang ada adalah mendung, dingin, ketakutan. Karena sesama manusia itu hidup dalam kegelapan. Kegelapan hati, kegelapan pikiran, saling membunuh, saling mencaci, saling menghancurkan. Tidak ada cinta kasih dalam terang, kehangatan, kasih Kristus tidak ada. Namun ketika Kristus lahir, maka semua itu berubah. Dan perubahan itu harus nyata dalam hidup.
Tidak boleh lagi menyatu. Seorang yang percaya di dalam Kristus kembali hidup dalam kegelapan. Tidak mau, tidak enak. Hidup dalam kegelapan itu tidak enak. Hidup dalam kedinginan juga tidak enak. Dalam kelembapan tidak enak. Ya, lebih baik dalam kehangatan, dalam cahaya yang baik. Dan itu semua ada dalam Kristus. Nah, surat Wahyu mengatakan bahwa negara Babil itu akan dihancurkan. Orang-orang yang tidak taat kepada firman harus dihancurkan. Tetapi orang-orang benar, orang-orang yang taat pada firman, mereka akan dilindungi. Mereka tidak akan kena dampak dari dosa karena sudah dilindungi oleh keselamatan Kristus. Inti firman Tuhan yang kita baca adalah demikian, bahwa ketika kehancuran terjadi, maka orang-orang yang sudah diselamatkan oleh Kristus tidak boleh ikut hancur. Mereka dipisahkan, mereka akan menjadi terang, mereka akan tetap hidup di dalam kebaikan. Oleh karena itu Bapak Ibu dan saudara-saudara, dalam rangka kita menanti kedatangan Tuhan, kita diingatkan kembali, bumi ini akan runtuh, bumi ini akan hancur. Firman Tuhan mengatakan tidak ada satu di atas batu yang lain tetap berdiri. Jadi mungkin ya hancur betul-betul, apakah rata atau masuk dalam jurang, tidak terbayang. Tapi yang jelas bumi akan hancur. Cuma kita diingatkan bahwa mereka yang menjadi milik Kristus sudah dipisahkan. Nah, pada saat Tuhan datang, apakah kita sudah menjadi orang-orang yang terpisah dari kegelapan dunia? Atau kita masih bergumul dengan kegelapan dunia? Oleh karena itu, masa-masa Raya Advent ini mengingatkan kembali kepada kita untuk kita meninggalkan segala kegelapan dunia, lalu segera pulang kembali pada kehangatan kasih Kristus, terang Kristus, terang yang bercahaya, terang yang memberikan kehangatan, terang yang membuka pikiran, terang yang membuka jiwa, terang yang membangun pengharapan hidup hari ini dan hari esok. Jadi tinggalkan segera perbuatan kegelapan dosa kita. Mungkin yang selingkuh, tinggalkan selingkuh, balik pada keluarga. Yang mencuri, jangan mencuri lagi. Yang ngomong kasar, jangan ngomong kasar lagi. Sebab kita tidak tahu ketika kita sedang ngomong kasar, mencaci maki, tiba-tiba Tuhan datang. Waduh, kita tidak bisa dipisahkan dari kegelapan. Sebab saat itu kita masih dalam gelap. Dan kita akan dihancurkan bersama dengan bumi yang hancur. Nah, kita tentu tidak mau ya, masuk dalam bumi yang hancur. Masuk dalam kegelapan dunia, kegelapan yang paling gelap di dalam alam maut. Kita mau hidup bersama dengan Kristus yang sudah membuka cahaya kehidupan. Oleh karena itu biarlah kembali kita mengalami pertobatan, meninggalkan segala kuasa dosa. Nah, bentuk apapun kuasa dosa tinggalkan. Lalu dekatkanlah diri kita terus-menerus dengan cahaya. Desember ini biasanya musim hujan ya, dan kita tahu sudah mulai banyak hujan ini. Lalu banyak orang kedinginan. Nah, apa yang dilakukan? Ya cari kehangatan. Jangan sampai hati kita ikut dingin lagi. Udara boleh dingin, kita bisa pakai mantel. Tetapi kalau hati kita dingin, maka dekatlah diri kita kepada Kristus. Cahaya api Kristus yang sudah membangun hidup kita, menebus dosa kita, biarkan menghangatkan diri kita lagi. Lihat keluarga kita dengan kehangatan kasih. Lihat suami, lihat istri, lihat anak, lihat mertua, lihat saudara, lihat semua dengan cinta kasih. Tetangga-tetangga kita, teman-teman persekutuan, teman gereja, teman di tengah masyarakat dengan cinta kasih, kehangatan Kristus. Karena itulah yang akan menopang, menolong kita membangun kehidupan bersama dengan Kristus, sehingga ketika Kristus datang kita siap dalam keadaan hangatnya kasih Kristus. Jadi tinggalkan dosa, lalu terus menerus mendekatkan diri pada kehangatan kasih Kristus. Dan yang ketiga, kita harus bersyukur, bahwa di dalam bersyukur kita akan diingatkan untuk tidak melakukan kegelapan. Orang yang bersyukur akan hidup dalam terang, orang yang bersyukur akan hidup dalam kehangatan kasih. Jadikanlah diri saudara seperti pembuat api, orang yang membuat api. Api Kristus sudah menyala, api Kristus sudah membara, api Kristus sudah membakar hidup kita dari segala dosa kita, dan kita sekarang hidup dalam kehangatan kasih-Nya. Oleh karena itu jangan kita hidup lagi dalam dunia yang dingin dan gelap. Dunia akan diruntuhkan, tapi saudara dan saya yang berpegang pada janji Kristus, kita akan hidup di dalam sukacita sorgawi. Selamat menjalani masa raya Advent.
Tuhan memberkati firman-Nya. Amin. Mari kita bersama-sama akan berdoa. Tuhan Yesus, kami tahu bahwa kehidupan tidak semakin mudah. Kami tidak tahu apa yang akan terjadi tahun yang akan datang. Awal Desember ini, kami berharap bisa merayakan Natal, tetapi izinkan kami mempunyai hati untuk berharap kami boleh merayakan sukacita sorgawi ada pada diri kami ketika kami menantikan Kristus. Dalam segala kesusahan hidup kami tetap diterangi kasih Kristus. Dalam segala kegelapan yang harus kami tembus, cahaya Kristus akan menolong kami, menuntun kami, hingga kehangatan cinta kasih-Mu akan tetap ada pada diri kami, menopang jalan hidup kami, menuntun kami, dan kami bisa berbagi dengan sesama kami. Siapapun yang ada di sekitar kami, biarlah mereka juga boleh merasakan hangatnya kasih Kristus. Inilah doa kerinduan kami dalam masa raya Advent ini. Kami bersyukur dan berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.